laut. Pada kesempatan kali ini, saya Ayu Mulida dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arandiri Banda Aceh akan menjelaskan salah satu video dari YouTube channelnya Edward Tik yang berjudul Arus Air Laut. Baiklah, langsung saja. Apa itu pergerakan arus? Pergerakan arus air laut adalah gerakan massa air dari suatu tempat atau posisi ke tempat yang lain. Apa yang membuat air laut bergerak? Pada hakikatnya, energi yang menggerakkan massa air laut tersebut berasal dari matahari. Adanya perbedaan pemanasan matahari terhadap permukaan bumi menimbulkan pula perbedaan energi yang diterima permukaan bumi. Perbedaan ini menimbulkan fenomena arus laut dan angin yang akan menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan energi di seluruh muka bumi. Angin merupakan salah satu gaya utama yang menyebabkan timbulnya arus laut. Gaya yang timbul akibat dari tidak samanya pemanasan dan pendinginan air laut. Jika kita lihat pola arus permukaan di seluruh bumi, mereka akan membentuk lingkaran besar yang disebut dengan pilin, yang berjalan searah jarum jam di belahan bumi bagian utara dan melawan arah jarum jam di belahan bumi bagian selatan. Hal itu disebabkan karena adanya rotasi bumi yang mempengaruhi angin sehingga menimbulkan arus tersebut. Jika bumi tidak berotasi air dan udara hanya akan bolak-balik antara daerah tekanan rendah yang disebut dengan khatulistiwa dan daerah tekanan tinggi disebut dengan kutub. Namun, saat bumi berputar, udara dari khatulistiwa ke kutub utara dibelokkan ke timur dan udara yang bergerak ke bawah dibelokkan ke barat. Pola identik terjadi di belahan bumi bagian selatan, sehingga aliran angin utama membentuk pola seperti lingkaran di sekitar cekungan samudra. Peristiwa ini disebut dengan efek Coriolis. Kemudian, ada beberapa faktor terjadinya gelombang, yaitu yang pertama, pada saat terjadinya angin. Yang kedua, pada saat air laut menabrak pantai. Dan yang terakhir, adanya gempa bumi. Pada saat terjadinya gempa bumi, di dasar laut terdapat lempengan-lempengan yang hanya sedang bergerak. Hal ini memungkinkan terjadinya tsunami. Ada juga pengaruh angin secara horizontal dan pengaruh suhu secara vertikal. Kemudian, kita akan mengenal yang namanya sirkulasi termohaline. Sirkulasi termohaline merupakan salah satu kesatuan massa air yang terus bergerak secara konstan dalam sistem sirkulasi skala global di lautan. Jadi, kita juga harus tahu betapa pentingnya arus laut itu bagi kehidupan kita. Yang pertama, memudahkan organisme larva yang hanyut. Contohnya yaitu ikan, plankton, ubur-ubur, dan juga penyebaran populasi. Yang kedua, gerakan yang memungkinkan pembuahan eksternal. Jadi bisa membantu untuk
pembuahan eksternal untuk hewan-hewan yang ada di dalam air laut. Yang ketiga, membawa oksigen sebagai pencampuran atau campuran nutrisi air dengan ikan-ikan yang ada di laut atau organisme yang ada di laut. Kemudian membawa polutan dari luar ke dalam air laut. Yang terakhir, transportasi cuaca atau iklim. Baiklah kawan-kawan, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like dan di share video ini biar kita bisa saling berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.